pendeta bapak diajarin sama pendetanya lagi pakai LAI. Itu terjemahan paling error di seluruh dunia. Yang paling error itu Kata Bang Along kayak kata malaikat, nabi itu kan dari bahasa Arab ya. iya. Ya harusnya kalau dari bahasa Arab kita kalau cari di KBBI itu nggak bakalan kita ketemu ya. Kan itu kan bahasa Arab. Karena kan bahasa Indonesia banyak diserap dari bahasa Arab kan. Ya berarti kan sama berarti Bang. Hanya kan kalau dipakai di Indonesia berarti kan udah jadi bahasa Indonesia juga kan? Iya, tapi artinya itu yang harus kita pahami. Contoh kata nabi. Ya, nabi itu artinya adalah orang pilihan Allah, kan? Allah. Iya, Orang pilihan Allah SWT. Gitu. Kalau di dalam dokumen-dokumen Kristen kan nggak ada Allah SWT. Iya kan? Oke. Tapi aja kalau dari artinya udah begitu, berarti kalau dipakai di dalam kitab kita Kristen ya nggak masalah dong. Kan yang masalah jadi referensi jadinya itu kan, tuh isinya jadi ke-Islam-Islaman gitu, pakai kata yang lain harusnya gitu kan. Di dalam Aramaik itu atau di dalam Yunani itu kan yang ada adalah juru bicara ya. Kalau di dalam Aramaik itu Nevia itu juru bicara Tuhan, bukannya nabi, bukan orang pilihan Allah gitu. Jadi kalau di dalam terjemahan yang tepat ya juru bicara. Makanya kalau teman-teman baca ya terjemahan kami, Nevia itu kami tulis miring, lalu dalam tanda kurung juru bicara Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Teman-teman, masih kita ikuti diskusi panas di Komal Romo Aldo, yang mana ternyata tidak hanya kata Allah yang harus dihilangkan dari Bible terjemahan LAI, namun ada beberapa kata atau istilah yang notabene adalah kepunyaan agama Islam yang juga dicatut ke dalam Bible. Nah, di antara yang spesifik dibahas di sini adalah kata nabi. Kata nabi juga seharusnya dihilangkan dari Bible terjemahan LAI. Diskusi lanjutan di Komal Romo Aldo ternyata bukan cuma kata Allah. Kali ini kita masih menyimak diskusi panas namun santai di Komal Romo Aldo. Bukan sekedar mengulang isu lama, justru makin dalam dan makin berani. Romo Aldo berdiskusi dengan seorang Kristen dan hasilnya cukup mengejutkan. Ternyata bukan hanya istilah Allah yang bermasalah dalam Bible terjemahan LAI. Dalam diskusi ini, Romo Aldo mengungkap bahwa istilah nabi pun seharusnya dipertanyakan, bahkan dihapus dari Bible terjemahan LAI. Pernyataan ini jelas mengguncang zona nyaman Kristen, karena selama ini istilah tersebut dianggap aman, final, dan tidak boleh disentuh. Pertanyaannya, apakah istilah nabi memang sesuai dengan teks asli dan konteks bahasanya, ataukah lagi-lagi hanya hasil terjemahan yang dipaksakan dan diwariskan tanpa koreksi? Jika satu istilah terbukti keliru, berapa banyak lagi yang sebenarnya bermasalah? Diskusi ini membuktikan satu hal, masalah Bible terjemahan LAI bukan kasus tunggal, tetapi pola. Bukan sekedar debat iman, ini bongkar istilah satu persatu dan jelas bikin banyak orang Kristen tidak nyaman. Oke teman-teman, langsung saja tanpa banyak basa-basi, mari kita simak diskusi antara Romo Aldo versus seorang Kristen berikut ini. Jangan sampai kelewatan. Ada teman saya yang paham dalam kurun waktu 3 bulan. Ada yang paham dalam kurun waktu 6 bulan. Ada juga bertahun-tahun nggak paham-paham. Ada juga gitu. Jadi udah, jangan maksain gitu. Yang jelas kita tahu faktanya, ya kita udah bener nih. Nah orang lain yang salah itu nggak boleh dipaksa. Kalau mereka tanya kita jawab.
Alasan Temanya nggak seru ini. Temanya nggak seru nih, Romualdo. ini agak melebar nih sekarang temanya karena banyak orang yang Makin pengen penasaran. bicara sama saya, ya terutama Kristen-Kristen nih, penasaran, mereka pengen bicara sama saya, tidak ingin dibatasi sama tema gitu. Ya udah, saya undang aja mau ngomong apa gitu. Tapi kalau aku lihat tuh pantau di TikTok ini, Romo ini dari Denom Tringeyel itu yang kebanyakan nggak mau nerima Romualdo. Dari tadi pagi sampai malam ku scroll itu di room itu dari golongan Tringeyel itu, Denom Tringeyel itu yang ini kayaknya kurang terima dengan Injil Pesita ini. Nggak, kalau berkaitan dengan kata Allah itu semua denom Pak di Indonesia. Denom Kristen itu kan ada Katolik, ada Protestan. Nah, Protestan ini tuh terpecah menjadi 243 aliran. Nah, ini mayoritas ini memang mendukung terjemahan LAI, ada kata Allahnya. Gitu. Jadi emang bukan satu aliran doang. Saya kan Muslim, Roma kan udah tahu ya kan. Saya kan Muslim Kalimantan ya. Kalau bahasa Indonesia mah udah bosen. Aku minta dibacakan lah minta waktu 2 menit dibacakan Injil Pesita dalam Aramaiknya gitu. Bosen dari tadi bahas Allah nggak nyambung juga padahal kita orang Indonesia ini. Namanya mesti sabar. Gimana tuh kalau nggak sabar? Bacain sang bapak itu siapa, sang putra itu siapa dalam Aramaiknya kan. Nah, Saya bacain ini aja nih ya. 2 menit ya Romo ya, aku pengen dengar ayat-ayatnya itu. Enak kalau di dalam Aramaiknya tuh. Saya baca doa Bapa kami ya, yang diajarkan sama Yeshua. Ya, Aramaiknya Romo ya. Jangan bahasa Indonesianya jangan dibacain. Itu buat PR itu buat yang lain. Saya baca ya. Abun Bashmaya Net Kadashma Tite Makutak Neve Svianak Aikana Bashmaya Akbar Havlan Lahma Desun Kanan Yaumana Wasbuklan Hoben Aikana Dep Henan Sabain Leha Yawen Wela Talan Lenes Yuna Ela Pashan Men Bisa Metode Dilakhi Malkuta Wahaila Wetes Buta Le Alam Amin. Amin, amin, amin. Saya aminkan Romo ya, biar umat-umat Kristen Makasih. itu kan kalau perjalanannya itu yang paling menyakitkan kan untuk mengikhlaskan hutang piutang ya. Betul. Ya. Terus yang kata yang saya bisa ambil di situ tidak ada surga kan, besmaya berarti tingkat-tingkat langit atau di atasnya langit lagi. Kayaknya Yang sama deh. Arab juga gitu kayaknya deh. Ya Semaya. sama Sama gitu kan. ya. Iya. Gitu karena gini, yang namanya Ibrani, Yahudi, Kristen, Islam itu kan agama samawi. Nah, samawi itu dari itu. Sama, semaya, samayim. Indonesia jadinya samawi, artinya langit. Jadi ini agama langit nih, 3. Terutama yang Kristen nih. Yeshua sebut semaya. Karena dia bilang kalau bapaknya tuh ada di langit, bukan ada di surga. Kata surga itu masuk ke Kesimpulannya dalam. saya boleh ambil tuh Romo, tolong dong ini apa temanya diganti nih daripada penasaran kan lebih baik diganti kata semaya ya kan, basmaya atau diganti lunas harus ikhlas dengan utang piutang inti dari doa Bapak kami. Ya lebih bagus itu. Kalau kata Allah bosen Romaldo, capek kita jelas.
nggak apa-apa. Ini kan sekali lagi, kalau sesi-sesi saya sebelumnya itu kan bahas per topik gitu ya. Nah, biarin ini teman-teman Kristen itu banyak yang mau bicara sama saya, daripada saya ladenin per WA, saya capek. Oh, ada yang nembak di WA juga gitu. Iya, jadi lebih baik kalau teman-teman nih saya live dan teman-teman ada di sini mau tanya apa aja, saya akan bersedia menjawab sesuai pengetahuan saya ya. Jadi silakan gitu. Jadi jangan hanya kata Allah aja, teman-teman bisa tanya yang lain. Proses penerjemahannya bagaimana, dokumen terjemahan ini referensinya apa, manuskrip itu apa sih, kayak Pak Bom Bom nih, dia masih nggak bisa membedakan manuskrip itu apa, terbuat dari apa aja, ada nggak manuskrip Aramaik. Nah kayak gitu-gitu Kristen itu nggak diajarin. Kalau datang ke gereja itu diajarinnya kata-kata motivasi gitu, which is bagus. Tapi untuk urusan sejarah kebanyakan itu nggak belajar. Nah teman-teman mau belajar apa di sini, naik aja. Oke, cukup segitulah Romo Aldo. Nah, mungkin kalau Makasih ya Pak Hasan. ya kalau kata Allah itu memang biang Udah bosen. biang keroknya cuma LAI aja kan. Kasihan kalau kita serang ke korban-korbannya, kasihan Romo. Bagus kalau kita jelaskan yang lain seperti kata surga itu kan basmaya, itu kan perbandingannya jauh seperti itu. Oke lah Romo Aldo, yang sabar aja ya, ikhlas aja Pak, ikhlas, belajar ikhlas aja. Sabar. Thank you Pak Hasan dari Kalimantan. Oke. God bless ya. Yo, salam sejahtera. Selamat malam Pak Halo, Aldo. Halo. Bang Boy. Oke, gimana kabarnya? Baik Bang. Saya Islam. Ada yang mau disampaikan atau bagaimana, silakan. Saya ini kan ini Pak Aldo. Saya ini awam kan, nggak punya ilmu gitu. Cuma saya mau tanya aja Pak Aldo. Yang diambil istilah-istilahnya dalam Islam tuh, setaunya Pak Aldo tuh berapa poin di situ? Pak Aldo kan? Ini sebenarnya istilah yang paling tepat adalah istilah Arab yang harus diganti gitu ya. Iya. Karena memang bisa merujuk kepada ajaran Islam. Nah, istilah Arab ini yang harus diganti itu kayak Allah, Nabi, ibadah, malaikat, nah Rasul. Gitu. Minimal ada 5 ini, minimal. Iya. Ini kalau Bang Boy dan teman-teman baca ya terjemahan kami ini nggak bakal dapat gitu. Saya mau tanya satu lagi Pak Aldo. Boleh? Kalau dapat informasinya emang betul yang bawa agamanya Kristen ke Indonesia tuh Belanda? Ada Belanda, ada Portugis ya. Ada juga dari jemaat Assyria, itu sempat ada juga di abad 7 di Kota Barus. Ya, tapi nggak berkembang nih. Yang jemaat Assyria ini. Yang cukup berkembang adalah ajaran Protestan yang dibawa sama penginjil Belanda dan ajaran Katolik yang dibawa oleh penginjil dari Portugis. Kemudian di abad 20 itu banyak penginjil yang datangnya dari Amerika, dari Eropa gitu Pak. Oh gitu Pak. Ya saya kan penasaran aja kan, dengan sering juga debat sama kawan-kawan kita Kristen gitu kan. Iya. Saya terima kasih lah ketemu sama Pak Aldo, sangat jujur. Jujur. Nggak ada satupun yang ditutup-tutupin. Open gitu. Open aja, kita open. Ini kan zaman keterbukaan. Jadi kalau ada orang suka sama ajaran Kristen, ya silakan imani. Kalau nggak suka, ya pilih yang lain gitu. Iya, benar. Bebas. Ya. Ya terima kasih Pak ya. Saya cuma nanya itu. Terima kasih Pak Aldo. Ya Pak Bang Boy, terima kasih Pak sudah mampir. Yo, selamat malam. Malam kembali. Teman-teman, sempat ada 2 orang muslim yang naik ke Komal Romo Aldo. Namun untuk sesi kali ini kita fokus menyimak perdebatan langsung antara Romo Aldo versus seorang Kristen. Diskusi berjalan santai di awal, tetapi makin tajam ketika masuk ke inti persoalan istilah dan terjemahan.
Argumen saling diuji, klaim dibongkar, dan perbedaan cara berpikir antara data teks dan dogma terlihat semakin jelas. Bukan sekedar adu suara, ini adalah adu konsistensi logika. Pak Martin, selamat malam. Malam Bang Aldo. Ya, Pak Martin. Gimana kabarnya Bang? Baik, puji Tuhan. Gimana Pak Amin. kabarnya? Puji Tuhan baik Pak. Iya, iya. Silakan, ada yang mau disampaikan? Ini saya mau tanya tuh, kata Bang Aldo kayak kata malaikat, nabi itu kan dari bahasa Arab ya? Iya, iya. Ya harusnya kalau dari bahasa Arab kita kalau cari di KBBI itu nggak bakalan kita ketemu ya? Kan itu kan bahasa Arab. Karena kan iya, karena kan bahasa Indonesia banyak diserap dari bahasa Arab kan. Ya berarti kan sama berarti Bang. Harusnya kan kalau dipakai di Indonesia berarti kan udah jadi bahasa Indonesia juga kan? Iya, tapi artinya itu yang harus kita pahami. Contoh, ya contoh kata nabi. Ya, nabi itu artinya adalah orang pilihan Pilihan Allah, kan? Allah. Iya. Iya, orang pilihan Allah SWT. Gitu. Kalau di Ya, dalam berarti kalau- dokumen-dokumen Kristen kan nggak ada Allah SWT. Iya kan? Oke. Tapi aja kalau dari artinya udah begitu, berarti kalau dipakai di dalam kitab kita Kristen ya nggak masalah dong. Kan yang Masalah Kan jadi referensi itu jadinya kan- tuh isinya jadi ke-Islam-Islaman gitu, pakai kata yang lain harusnya gitu kan. Di dalam Aramaik itu atau di dalam Yunani itu kan yang ada adalah juru bicara ya. Kalau di dalam Aramaik itu Nevia itu juru bicara Tuhan, bukannya nabi, bukan orang pilihan Allah gitu. Jadi kalau di dalam terjemahan yang tepat ya juru bicara. Makanya kalau teman-teman baca ya terjemahan kami, Nevia itu kami tulis miring, lalu dalam tanda kurung juru bicara Tuhan. Tuh, beda dengan nabi. Nah, kalau teman-teman mau tahu nabi, bacanya Quran. Nah, ini dia. Nih. Ini Quran, di sini ada nabi. Kalau di dalam kitabnya Kristen ada ratusan nih, nggak ada nabi. Memang itu faktanya gitu. iya Bang, iya. Maaf Bang, saya potong. Sekarang kita kalau kayak misalkan kayak LAI kan dia kan rujukannya di KBBI juga kan? Dia Ya, dalam menggunakan makanya tuh. kata itu kan dia kan rujukannya di KBBI. Iya, iya, iya. Nah, kalau Yang misalkan ini dia ya, cari yang TB2. Ini surat. ya kalau bisa dia memakai kata nabi dan ada artinya seperti yang kata nabi itu kan orang pilihan Allah. Ya kalau dia pakai ya nggak masalah dong sebetulnya di kitab suci Kristen. Ya itu dia. Iya, kalau memang Bapak terima ya nggak apa-apa gitu kan, nggak bisa saya maksain gitu kan. Tapi yang penting bisa tahu aja kalau di situ. Nah, yang namanya nabi nih, saya coba share ya. Ini loh nabi nih. Nih, Ya orang orang pilihan. yang menjadi pilihan Allah SWT. Nih. Nih. Tuh. Oke Bang, enggak. Ini udah jelas. Kan rujukannya kan. Untuk menerima. Tuh. Oke. Bang Aldo, maaf. Kalau misalkan saya ganti kata Allah SWT itu dengan Tuhan misalkan, berarti orang pilihan Tuhan gitu. Nggak bisa. Apakah salah Bang kalau dipakai di? Nggak bisa. Nah, Apa? nggak boleh kita ganti-ganti definisi nabi. Nggak boleh. Ini kan aturan nih. Ini kan KBBI kamus. Nggak boleh kita ganti. Nabi ya begini, cuma ada satu tuh itunya definisinya. Makanya kita harus tahu nih dokumen yang mau kita terjemahkan. Misalnya di dalam Yunani, propetes. Propetes itu dalam bahasa Inggris adalah
Jubir itu artinya adalah kalau Indonesia kan juru bicara ya. Dia spokesman. Itu ya prophetess. Ya. Kalau di bahasa Inggris kan prophet. Prophet itu artinya spokesman. Juru bicara, benar juru bicara itu. Makanya kalau kita menerjemahkan itu harus netral. Nggak boleh kita bawa-bawa ajaran gitu. Kita harus baca KBBI. Nah, karena LAI patokannya KBBI nih, yang TB2 itu, berarti udah jelas LAI mengajarkan umat Kristen yang beli kitabnya ini itu menjadi Kristen yang ke-Islam-Islaman. Bapak tahu nggak? Kata ibadah. Nih, Paulus nih mengajarkan rahasia ibadah kepada Timotius. Bapak tahu nggak arti kata ibadah itu apa? Orang Kristen kan biasa kan, ayo ibadah yuk, ibadah hari Minggu. Kenapa? Karena sering baca terjemahan LAI. Ibadat kan Itu tersebut. ada banyak. Nah, itu salah. Nih, saya kasih lihat ya. Ibadah itu artinya ini. Perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah. Allah SWT. Nih. Berbakti kepada Allah SWT. Ayo kita ibadah yuk. Ibadah yuk, ibadah yuk, ibadah hari Minggu. Ayo kita berbakti yuk kepada Allah. Nah, makanya masuk gereja nyembah Allah. Nyebut-nyebut Allah kan. Bener nggak? Kristen Amerika enggak. Kristen Eropa enggak. Kristen awal yang berbahasa Yunani enggak. Kristen Indonesia nih diajarin sama LAI. Ayo ibadah yuk, ibadah. Ibadah itu berbuat bakti kepada Allah. Makanya kalian bawanya Alkitab. Alkitab itu Al-Quran. Begitu masuk kan kalian ada tuh ya screen buat nyanyi-nyanyi yang teksnya tuh Allah itu baik. Nah, kalian diajar ajaran yang ke Islam-Islaman gitu. Oke Bang, saya mau tanya masalah kata Allah ini ya kan. Kita logika dulu Bang. Abang akui kalau Tuhan Sang Pencipta itu Maha tahu Bang? Tahu. Maha mengetahui ciptaannya? Tahu. Oke. Kalau misalkan saya memanggil Tuhan Sang Pencipta itu dengan kata lain gitu, selain Allah gitu, dan tujuan saya itu kepada dia gitu, kepada Sang Pencipta saya, apakah salah Bang? Apakah Tuhan Sang Pencipta ini nggak mendengar saya gitu Bang? Dia tahu. Dia tahu Dia kan? juga bisa mengetahui mana murid-muridnya, mana jemaatnya, mana anak-anaknya yang belajar dan tidak belajar. Nah, Dia poin tahu. saya bukan masalah belajar apa nggak belajar. Masa di saat saya entah saya memohon, memuji Iya. kepada Sang Ini gini, Pencipta Pak. saya dengan menggunakan Sama. kata apapun itu, dengan sebutan Iya. apapun itu, tapi tujuan saya kepada dia gitu. Iya, dia dengar. Apakah Bang Aldo tidak mengakui kalau permintaan saya itu dipenuhi? Pasti dipenuhin, Pak, karena itu terjadi sama diri saya. Oke. Ya. Kalau gitu, misalkan saya pakai kata Allah ini untuk memanggil dia, Iya, apakah Pak. saya nggak dipenuhi Bang permohonan saya? Pasti dipenuhi. Pasti dipenuhin. Nah, terus yang dipermasalahkan apa Bang? Yang dipermasalahkan ini adalah bagaimana menerjemahkan dengan baik ke dalam bahasa Indonesia supaya orang itu bisa dengan tepat gitu loh. Pada saat dia itu menyembah, pada saat dia berdoa bisa lebih tepat lagi. Kan kita Dia tujuannya Maha Bang, tahu. kita udah sepakat Tuhan tuh Maha tahu, Maha mengetahui isi hati ciptaannya. Iya, nih Dengan Bapak, nih, sebutan apapun Pak Martin. Pak Martin kan bacanya terjemahan yang salah nih. Ya. Tapi karena Bapak ini tujuannya ke Sang Bapa, walaupun sebutnya Allah, Sang Bapa itu bisa memberkati Bapak. Ya, mau memberkati Bapak. Oke. Ya kan? Tapi Sang Bapa ini tahu ya, mana anak-anaknya yang belajar dan mana yang dikasih tahu nggak mau
belajar gitu. Dia juga tahu. Bang, bentar Pak, saya mau Makanya kami mau menerjemahkan nih, ya. Nih loh, terjemahan yang tepat. Ada pemerintah nih di Indonesia, ya. Nih Bapak, Tuhan kita ingin anak-anaknya ngikutin pemerintah, nggak memberontak. Nah saya nih ngajarin Kristen-Kristen, kalian mau memberontak apa enggak? Kalau kalian nggak mau memberontak, kalian mau taat, kalian belajar. Nih, kami sediakan terjemahan yang tepat. Tapi kalau misalnya, oh enggak, saya mau ikutin aja yang lama, saya mau memberontak terhadap aturan yang ada, ya terserah, saya kan nggak bisa maksa. Seharusnya umat Kristen Indonesia itu berterima kasih kepada Romo Aldo, karena yang dilakukan Romo Aldo bukan menyerang iman, melainkan meluruskan kesalahan terjemahan dan membuka ruang kejujuran intelektual. Ia datang membawa data, teks, dan penjelasan sebagai penterjemah, bukan asumsi kosong. Namun realita yang kita lihat justru sebaliknya. Banyak Kristen tidak terima, lalu ngotot, mengemis, mencatut, dan memaksakan istilah-istilah yang jelas berasal dari dan melekat pada tradisi Islam agar tetap ditempelkan ke dalam Bible mereka. Alih-alih berterima kasih karena dibantu dikoreksi, yang muncul malah penolakan, pembelaan emosional, dan pemaksaan istilah yang dipertahankan tanpa kejelasan definisi. Disinilah ironi itu terlihat, ingin terlihat setia pada Biblenya tetapi justru menolak koreksi saat terjemahannya dipersoalkan. Gimana, paham nggak? Oke Bang, bukan Bang. Saya nggak permasalahkan terjemahannya Bang Aldo. Itu kan urusan masing-masing aja. Inti dari sebutan ini kan, Iya. inti dari sebutan kita itu, Apa nih? kita udah Apa? logika nih Bang, maaf, kita udah sama-sama akui Ya, kalau Tuhan kita tuh Maha Tahu, dan saat Maha kita Tahu. memohon dengan sebutan apapun, dia bakal mendengar kita. iya. Yang salah bukan Bapak masalahnya, Pak. Bapak ini korban. Kayak nih, keluarga saya. Di Toraja tuh keluarga saya macul. Tiap hari macul. Nggak belajar bahasa, Pak. Kalau Bapak dan saudara-saudara saya itu belajar bahasa Aramaik, ya, nggak ada Allah, tapi Bapak mau ngotot nyebutnya Allah. Ya coba Bapak aja, coba Bapak tanya sama Tuhan. Coba kalau udah dikasih tahu, diajarin, tapi ngotot malah menyebut nama Tuhannya umat Muslim. Coba Bapak merasa gimana, bersalah nggak gitu? Dijawab nggak doanya? Bapak dijawab doanya, saudara-saudara saya di Toraja dijawab doanya karena bukan salah Bapak, bukan salah saudara-saudara saya. Kalian ini adalah korban terjemahan. Kalau dari kecil diajarin Yesus adalah Zeus, ini di dalam kitabnya Kristen nih, di sini Zeus semua. Kita kan beli ya, beli terus, Yesus adalah Zeus ya. Kita nyanyi-nyanyi Zeus, terpujilah engkau Zeus. Itu bukan salah kita, salah nih yang nerjemahin ini gitu. Nah Tuhan, saya yakin nih Tuhan akan kasih, istilahnya kasih pelajaran berharga itu untuk para penerjemah yang bandel gitu. Nah ngerti nggak Pak Martin sampai sini? Iya saya ngerti Bang, cuma yang saya mau bahas sama Bang Aldo ini masalah penyebutan itu loh. Kita kan udah akui Tuhan tuh Maha Tahu, dan bisa kita menyebut Tuhan kita dengan sebutan apapun ya, intinya kita didengar gitu. Jadi Kayak anak kita aja Pak, waktu kecil nih ya, waktu kecil dia kan nyebut kita kan dengan bahasa yang nggak jelas kan. Saya dipanggil Babe, ya, sama putra-putra saya yang lain. Tapi anak saya yang paling kecil manggilnya Baba. Iya saya dengerin kan, Pak. apa tahu maksudnya tuh kemana gitu kan? Ngerti. Tapi kalau dia udah besar, dia manggilnya begitu terus, itu berarti kurang ajar gitu. Karena dia udah besar, diajarin Babe, Bapak gitu. Tapi dia ngomongnya kalau ditanya sama orang lain, siapa nama bapakmu?
Baba, Baba. Harusnya kan kalau dia udah dewasa, udah 17 tahun misalnya, dia bisa menjelaskan nama ayah saya adalah Sam Aldo, Wirawan Tulung Alo. Tapi kalau ditanya siapa nama ayahmu, Baba, Baba. Nah itu anak kurang ajar namanya. Jadi kan konteksnya kita kan hubungannya vertikal bang sama Tuhan sang pencipta kita kan. Iya, nih, emang Bapak itu nggak maha tahu. Bapak kan, Pak Martin kan bilang, sang Bapak itu kan maha tahu. Iya, betul. Nah, kalau emang belum dikasih tahu, salah-salah nggak apa-apa. Tapi begitu udah dikasih tahu, dijelasin berkali-kali, masih ngotot aja. Ya terserah Bapak gitu. Terserah Pak Martin. Saya nggak ikut-ikutan, tugas saya hanya menjelaskan, ini loh yang benar begini. Soalnya kita di Gitu. Indonesia ini kan hampir setiap daerah kan punya sebutan ya bang. Kita terlepas dulu dari bahasa beda. Indonesia ya. Kita terlepas dari Iya, bahasa bahasa nih. Indonesia. Bahasa Indonesia beda sama bahasa Toraja. Iya. Ya. Dan Beda setiap- sama bahasa Nias, bahasa Jawa dan lain-lain. Itu kan ada namanya, ada aturan kaidah bahasanya masing-masing. Penerjemah itu nggak boleh sembarangan. Gitu loh, Pak. Kalau Bapak aslinya daerah mana? Saya Timur bang, saya Timur. Oke, misalnya saya menerjemahkan nih Pak ya, menerjemahkan Theos di dalam Yunani saya ganti setan. Bapak mau nggak pakai? Harusnya kan Tuhan nih, saya ganti setan. Saya kan asal-asalan aja gitu. Bapak kira-kira mau pakai terjemahan saya nggak? Ya tergantung kita melihat istilah itu Iya. tuh maknanya kemana gitu. Ya itu dia, Bapak nih saya kasih dua pilihan ke Bapak. Bapak pakai penerjemah yang tahu bahasa lokal dan bahasa Yunani, atau penerjemah abal-abal, dia nggak tahu bahasa, pokoknya dia terjemahin aja. Kira-kira Bapak mau pakai penerjemah yang mana? Yang Kalau pertama misalkan atau yang kedua? pengaruh pakai setan, terus kalau di daerah tertentu setan itu artinya definisinya itu menuju ke sang pencipta, ya buat saya nggak masalah. Nggak masalah kan? Tapi kalau ternyata definisinya salah, Bapak mau pakai nggak? Ya itu kembali lagi ke arti dari yang menerjemahkan itu pak, dari yang Iya. memakai Ini itu, misalnya menggunakan nih, kata itu. Bapak di Timor kan ada tuh ya kamus yang jadi pedoman. Kalau di daerah saya bang, kalau kita menyebut sang pencipta Tuhan kita itu dengan kata lama tua. Lama tua. Ya, Ya, itu saya nggak tahu ada kamusnya atau tidak. Harusnya kan kalau Theos, God, itu kan lama tua. Ya kan? iya betul. Tetapi saya ngaku-ngaku nih, saya profesor doktor bahasa Yunani, bahasa Inggris, dan bahasa Timor. Ya, saya gantilah Theos itu jadi Satan. Bapak mau terima nggak? Ya kalau bapak Bang Aldo bilang setan itu sama dengan lama tua, kalau menurut bahasa daerah saya, ya saya nggak setuju dong. Sosok jahat nih Pak. Di dalam bahasanya Bapak apa? Kalau di Iblis saya itu apa? Kalau bahasa nitu. Nah, Theo saya ganti nitu. Nah. Bapak mau pakai nggak terjemahan saya? Ya kalau di daerah saya pasti nggak dipakai ya. Iya. Mungkin di daerah itu tertentu dia. mungkin karena jemakannya benar ya. Ya mungkin di daerah tertentu dipakai gitu pak. Iya, betul. Ya tapi intinya Masalahnya gini, Pak Martin dari kecil bacanya LAI kan? Betul ya, nggak? betul. Ya, pendeta Bapak bacanya LAI kan? Betul nggak? Ya kita memakainya lah, iya betul. Iya. Pendeta Bapak diajarin sama pendetanya lagi pakai LAI. Itu terjemahan paling error di seluruh dunia. Yang paling error itu. Pendeta Bapak diajarin sama pendetanya lagi pakai LAI. Itu terjemahan paling error di seluruh dunia. Yang paling error itu. Statement paling mengejutkan dari Romo Aldo. Nah, yang bikin publik tercengang, Romo Aldo kembali melontarkan pernyataan tegas tanpa basa-basi
Menurutnya, terjemahan paling error di dunia adalah terjemahan LAI. Bukan tudingan emosional, tetapi kesimpulan yang ia sampaikan berdasarkan analisis teks, istilah, dan proses penerjemahan yang bermasalah. Bapak diajarin Tuhan Yesus menebus dosa nggak? Ya, betul diajarin gitu. Nah, itu ajaran yang ada dari terjemahan LAI. Kalau Bapak dari kecil diajarin pakai terjemahan saya, Bapak nggak sebut Allah, Bapak nggak diajarin Tuhan menebus dosa, karena itu datang ajaran itu dari terjemahan yang salah, gitu. Oke, sampai sini masih ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tapi kan ajaran Pesita ini kan sama Katolik Roma itu kan duluan mana bang ajarannya? Sama aja Ya, kalau duluan mana bang? Pesita Nanti ini kan sama ajarannya tuh antara Pesita sama Katolik Roma itu duluan mana munculnya bang? sama aja, sama-sama di abad 1. Katolik Roma kan dari Roma. Itu kan jemaat rintisan dari Petrus dan Paulus kan. Itu di abad 1. Ini udah dirintis nih di Roma. Nah, kalau yang Pesita itu kan rintisan dari Thomas di Yang Edesa percaya Yesus itu gitu kan? loh. Buset dah, Thomas saya percayalah. Thomas Ya, sama, percaya. sama murid Yesus yang lain Ya, Thomas, Agai. murid Thomas itu kan yang tidak percaya kalau nggak ada fakta kan? Oh iya, yang dia harus Iya harus celupkan. cucukin dulu gitu. Iya. Iya. Obat Pesita ini Jadi sama-sama di abad 1. Oke, ada lagi. ya intinya itu bang, kita kalau masalah sebutan buat saya sih selain kita tujuannya kayak ke Tuhan, ya buat saya mau disebut dengan sebutan apapun ya nggak masalah, Ya. tapi ya harus diakui Nggak memang betul. masalah Mungkin sebut setan, sebut iblis, ya Budi, ya sebut bangku, ya bangku berkatilah aku, nggak apa-apa. Ya kalau menurut Bapak nggak apa-apa ya nggak apa-apa. tapi kan Tuhan kan lihat hati kita bang, jadi Betul. Dia juga bisa ngelihat hati, mana yang mau belajar, mana yang tidak. Ya. Oke, saya pikir itu dulu, Pak Martin. oke bang Next ya. time kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Makasih bang ya. Selamat malam. Ya, salam bang. Yuk, sama-sama. Shalom. Anak saya ya yang masih kecil itu, dia kalau ngomong tuh nggak jelas. Tapi saya tahu, oh dia mau minum, oh dia mau oh dia mau makan, oh dia mau main-main nih. Ngomongnya itu nggak jelas, tapi saya ngerti. Nah kan diajarin gitu. Kalau ditanya siapa nama ayahmu, Bobo. Ya nggak apa-apa, namanya juga anak kecil. Tapi kalau udah 17 tahun, siapa nama ayahmu? Baba. Siapa yang ngajarin kayak gitu nih anak nih, kurang ngajar banget. Berarti saya kan tidak ngajarin dia. Anak udah 17 tahun ditanya sama gurunya, nama ayahmu siapa? Baba. Entah anaknya yang idiot atau orang tuanya nggak ngajarin, ya kan? Nih, ada dua ini gitu. Ya teman-teman, satu lagi Kristen tumbang di hadapan data dan fakta yang ditunjukkan oleh Romo Aldo. Teman-teman, yang kita saksikan di sini sangat jelas, seorang pria Kristen akhirnya tumbang ketika harus berhadapan langsung dengan data, dokumen, dan fakta teks yang dipaparkan oleh Romo Aldo. Bukan karena kurang bicara, tetapi karena argumen tidak lagi punya pijakan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Romo Aldo melontarkan statement terbaru yang benar-benar menggetarkan. Terjemahan LAI adalah terjemahan paling error di dunia. Pernyataan ini tentu bukan kaleng-kaleng. Jika terjemahan yang selama ini dijadikan pegangan utama ternyata penuh kesalahan, maka dampaknya tidak main-main.
statement Romo Aldo ini berpotensi mengguncang keimanan umat Kristen, terutama mereka yang selama ini menerima terjemahan tanpa pernah menguji ulang. Di titik ini diskusi bukan lagi soal menang atau kalah, tetapi soal keberanian menghadapi fakta. Apakah iman dibangun di atas kebenaran teks atau hanya kepercayaan pada terjemahan yang tidak pernah dikritisi?